perkenalkan nama saya Salwa Nur Fitria. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung di Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Halo semuanya, yuk kita berkunjung ke Makam Raja-Raja Pancimatan Imogiri. Sebelum sampai ke makamnya, kita pasti akan melewati tempat ini. Di sini digunakan untuk tempat parkir bis yang besar-besar. Dan di sini juga terdapat warung makan yang banyak sekali dari ujung sampai ujung, dan mereka setiap pagi itu jualan bubur. Rata-rata penjual makanan di situ adalah masyarakat daerah setempat makam Raja-Raja Pancimatan Imogiri. Kalian semua nggak usah khawatir bagaimana akses kita menuju makam Raja-Raja Imogiri, karena jalannya sudah lebar, luas, dan bagus. Di sana juga terdapat petunjuk arah yang jelas. Nah, jika kita sudah menemukan gapura ini, maka kita sudah sampai ke parkiran makam Raja-Raja Imogiri. Nah, jika sudah sampai, kita parkir motor terlebih dahulu ya. Memang parkiran motornya itu tidak terlalu luas, tapi parkirannya sudah aman. Nah, untuk menuju makam Raja-Raja di Imogiri, kita harus menaiki tangga di sebelah ini. A few moments later. Di makam Raja-Raja Pancimatan Imogiri ini terkenal dengan anak tangganya yang banyak. Jadi jika teman-teman mau berkunjung ke sini, teman-teman harus menyiapkan fisik yang kuat dan harus semangat. Nah, pengunjung yang datang ke sini itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Mereka ada yang ingin berziarah ke makam raja-raja, mereka hanya ingin berwisata, atau mereka juga ingin olahraga di sini. Di sini saya mau menceritakan bagaimana sih sejarah makam raja-raja di Imogiri ini. Simak ya. Makam Raja Pancimatan Imogiri terletak di Dusun Pancimatan Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Posisi makam ini terletak sekitar 17 km sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Letak kompleks pemakaman ini berada di puncak Bukit Merak dengan ketinggian 85 meter di atas permukaan air laut. Letak makam yang berada di puncak bukit menjadikan tempat ini memiliki pemandangan yang indah. Kompleks makam Pancimatan Imogiri ini merupakan makam-makam dari Raja Keturunan Mataram, dimulai dari Mataram Islam hingga masa kerajaan terbagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Asal kata Pancimatan berasal dari kata jimat, yang berarti sesuatu yang memiliki kekuatan yang dapat melindungi dari berbagai hal negatif. Maka, jika disesuaikan dengan penggunaan kata Pancimatan untuk menamai kompleks makam ini, bisa diartikan bahwa makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Raja-Raja Mataram yang dianggap memiliki kesaktian dan dapat melindungi Kerajaan Mataram dari berbagai hal negatif yang bisa mengancam keamanan kerajaan. Pancimatan juga digunakan untuk menyebut dusun yang ada di bawah makam. Nah, di sini teman-teman juga bisa scan QR Code untuk mendapatkan informasi terkait makam Pancimatan di Imogiri ini. Nah, jika teman-teman merasa capek dan haus menuju makam Raja-Raja di Imogiri, di tengah-tengah tangga ini terdapat warung untuk kita membeli minuman. Halo Kak. Kak, kesini sama siapa nih? Sama teman. Mau bertanya-tanya dulu sedikit boleh? Boleh? Oh, ini ya temennya ya? Iya. Kakak kesini tuh mau apa sih? Cuma jalan-jalan aja sih, karena di sini tuh sejuk banget. Terus suasananya enak sambil
ngeliat sejarah-sejarah mungkin ya sekalian. Oke, terima kasih kakak. Sama. A few moments later. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di atas. Nah, jika kita sudah sampai di atas, di sini terdapat petunjuk arah. Jika ke kanan nanti ada pemakaman dari Kerajaan Surakarta, dan jika ke kiri nanti ada dari Yogyakarta, dan jika ke atas nanti pemakaman dari Sultan Agung. Nah, di sini ada tangga untuk kita menaiki ke makam dari Sultan Agung. Teman-teman, jika di sebelah sini terdapat pemakaman dari Kerajaan Surakarta. Nah, teman-teman, di sini ada pintu untuk kita menuju ke makamnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, itu tadi ya teman-teman, petunjuk jika kita mau ke pemakaman dari Sultan Agung atau dari Kerajaan Yogyakarta atau Kerajaan Surakarta. Nah, setelah kita mengetahui letak-letak pemakaman para raja, maka kita juga harus tahu dong, siapa sih yang membangun makam raja-raja di Panjimatan Imogiri ini? Nah, iya, makam raja-raja Imogiri ini dibuat oleh Sultan Agung. Nah, mitosnya pembangunan makam raja-raja ini, Sultan Agung cara memilih lokasinya yaitu dengan cara menggenggam pasir kemudian dilempar. Nah, di mana pasir itu akan terjatuh, maka disitulah beliau ingin dimakamkannya. Nah, pada awalnya pasir yang dilemparkan oleh Sultan Agung itu jatuh di daerah Giriloyo. Ketika pembangunannya sudah selesai, Paman Sultan Agung sekaligus pengawas pembangunan kompleks makam Giriloyo yang bernama Panembahan Jumina atau Sultan Cirebon meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di Giriloyo. Akhirnya, Sultan Agung kembali melemparkan pasir dan jatuh di Bukit Merak. Selanjutnya, dibangunlah makam di bukit tersebut. Dalam Babat Momana disebutkan bahwa pembangunan kompleks makam Imogiri dimulai pada tahun 1554 Saka atau 1632 Masehi dan selesai pada tahun 1566 Saka atau 1645 Masehi. Penggunaan makam untuk pertama kali pada tahun 1568 Saka atau 1644 Masehi pada saat Sultan Agung mangkat. Sejak saat itu, kompleks makam Panjimatan Imogiri digunakan sebagai makam Raja-Raja Mataram dan keturunannya. Kalian tahu nggak sih, di makam raja-raja ini terdapat sejumlah 409 anak tangga. Anak tangga dari pemukiman menuju daerah dekat masjid berjumlah 32 anak tangga, yang artinya makam Imogiri dibangun pada tahun 1632. Anak tangga dari dekat masjid menuju pekarangan masjid berjumlah 13 anak tangga, yang artinya Sultan Agung diangkat sebagai Raja Mataram pada tahun 1613. Anak tangga dari pekarangan masjid menuju tangga terpanjang berjumlah 45, yang artinya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Dan anak tangga terpanjang berjumlah 346 anak tangga, yang artinya makam Imogiri ini dibangun selama 346 tahun.
Anak tangga di sekitar kolam berjumlah 9 anak tangga yang artinya melambangkan Wali Songo. Nah, jika teman-teman ingin berziarah ke makam para raja, maka teman-teman harus menggunakan pakaian adat Jawa. Di sini sudah disiapkan bajunya, tetapi teman-teman harus membayar Rp15.000 dan harus mengisi kotak dengan seikhlasnya. Teman-teman tidak usah bingung nanti bagaimana cara memakainya, karena nanti di sana juga sudah ada yang memakaikannya ya. Dan alangkah baiknya teman-teman datang ke sini itu ketika pagi hari. Nah, jika teman-teman sudah selesai berkunjung atau berziarah atau jalan-jalan di makam raja-raja ini, di sini tersedia oleh-oleh khas makam Raja-Raja Pancimatan Imogiri, seperti ada wedang uwu, ada lempeng, dan ada juga kerajinan dari batik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja jalan-jalan kita di makam Raja-Raja Imogiri. Mungkin sudah selesai, kita waktunya pulang. Ya. Kita harus Far across the blue water, away over yonder, by the banks of the old river run.